Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya Irmi Suryani, Harahap SHI MAHK, dosen Institut Agama Islam Syahid Bogor, ingin mencoba menjelaskan perihal moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan program nasional untuk mewujudkan negara yang penuh perdamaian. Tujuannya adalah menghindari munculnya pelaksanaan agama dengan arus radikalisme, atau lebih tepatnya ekstremisme beragama. Agama Islam sendiri sebenarnya sudah moderat, karena pada prinsipnya tidak memaksa siapapun menganutnya, karena agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Pijakan moderasi beragama merujuk pada dalil nakli dalam Quran surah Al-Baqarah. Artinya, kami menjadikan umat Islam ummatan wasyaton, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Moderasi beragama itu mengandung aspek sebagai berikut. Yang pertama itu adalah adil dalam setiap tindakan, keputusan termasuk dalam hal agama. Yang kedua, menghargai semua umat di muka bumi, atau yang disebut dengan menganut nilai toleransi. Yang ketiga, menghindari sikap ekstrim baik dalam praktek beragama maupun kehidupan sehari-hari, atau yang menganut nilai-nilai keseimbangan. Yang keempat, membangun kebersamaan, kerjasama dan solidaritas antar umat beragama. 5. Mengedepankan dialog dan diskusi dalam mengambil keputusan. Yang keenam, menjunjung nilai kemanusiaan yang tinggi. Yang ketujuh adalah beradat dan berbudaya. Tradisi satu masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan diterapkan sekelompok masyarakat, menjadi hak mereka untuk melakukan sesuai dengan keyakinan mereka dan menganut asas kebenaran. Sikap moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari adalah manfaat wakaf. Kita ketahui sendiri bahwa wakaf itu tidak hanya bentuknya masjid, akan tetapi sekolah, rumah sakit, sumur bor, dan juga manfaat uang. Salah satu lembaga resmi wakaf uang itu adalah Syahid Care, Institut Agama Islam Syahid. Bisa mulai 10.000. Kita ketahui bersama, semuanya tidak hanya diperuntukkan untuk umat Islam, melainkan untuk selain agama Islam yang ada di Indonesia. Tidak ada ceritanya bahwa rumah sakit misalnya hanya boleh dipakai oleh umat Islam saja, meskipun rumah sakit itu adalah dinamai dengan rumah sakit Islam. Atau sebaliknya, rumah sakit Katolik juga tidak hanya untuk agama Katolik, namun boleh juga digunakan umat Islam. Artinya apa? Sikap moderasi beragama sudah diimplementasikan dengan baik di Indonesia. Fenomena yang terjadi di masyarakat hanyalah murni kesalahan oknum tertentu yang punya kepentingan di luar program moderasi beragama. Karena sudah jelas tadi ada tujuan program moderasi beragama sifatnya adalah positif ataupun baik dan dibenarkan dalam agama Islam. Maka dari itu, masyarakat bisa melaporkan ke pihak Kementerian Agama ketika merasa kelompoknya masih dalam koridor agama Islam atau ajaran agama Islam, karena program moderasi beragama divelopori oleh Kemenak atau Kementerian Agama yang mengadili masyarakat atau program moderasi beragama
Yang mengadili masyarakat atau perorangan disebut radikal atau teroris, bukan kepolisian. Tetapi yang benar-benar memahami moderasi agama secara utuh seperti Prof. Adi Hidayat dan pakar Islam lainnya. Contohnya, ketika ada satu majelis yang dibubarkan atas nama pelanggaran moderasi beragama, maka Bapak Ibu dan masyarakat dimanapun berada, jangan langsung panik dan jangan langsung mengatakan bahwa moderasi agama itu salah. Akan tetapi, lakukanlah tahapan sampai nanti ke Kementerian Agama untuk diproses dengan baik apakah nilai-nilai yang dilanggar itu benar-benar bertentangan dengan moderasi beragama. Dan yang berwenang menilai ini tentunya adalah pakar-pakar Islam yang memang mempunyai pemahaman secara kafah tentang moderasi beragama yang dituangkan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran tidak pernah bertentangan dengan agama manapun. Begitu juga dengan moderasi agama. Moderasi beragama dimaksudkan adalah untuk bisa menegakkan agama yang benar sesuai dengan keyakinan masing-masing yang ada di Indonesia. Mereka yang utuh pemahaman moderasi agama, maka mereka lah yang akan dilibatkan menilai kelompok-kelompok yang dilaporkan ke pihak penegak hukum kepolisian tentang pelanggaran moderasi beragama. Aparat kepolisian boleh menangkap, tapi tidak untuk mengadili. Itu saja yang saya sampaikan dalam sosialisasi program moderasi beragama.